butiran rindu jatuh di pipimu, memerah kulitmu, menahan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan dua perempuan yang cantik dan manis menurut pasangan mereka. Sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyi lonceng. Komen yang bagus. Terus dua orang ini adalah psikolog, betul nggak? Salah. Yang psikolog ini. Kalau itu. Kak Winanti, Kakak Win. Kak Kalau Win. saya sih doain ya, semoga segera lulus di psikolog. Masih kuliah. Itu kan masalah bagaimana menyelesaikan S2-nya kan ya. Iya, betul. Tapi sebetulnya kan sekolahnya S1-nya. Background-nya S1, Background-nya S1, psikologi. Jadi kan itu jelas dong. Ya, Itu tapi kan belum jadi psikolog kalau belum. belum selesai profesi tetap dan belum. Tapi iya. belum bisa diomong psikolog. Belum. Oh, belum. Jadi apa? Calon psikolog. Amin, mudah-mudahan lulus. Iya. Iya, Amin. sebentar lagi menjadi psikolog. Tapi profesinya hampir sama kan? Kalau Mbak Wina? Saya psikolog. Psikolog. Saya selain psikolog juga coach dan juga trainer. Ya, coach sama trainernya sama. Sama. Ya. Oh, psikolognya yang membedakan. Psikolognya yang beda. Kalau bedanya dengan psikiater apa sih? Beda banget. Beda banget ya? Oh, karena psikiater dokter gitu ya. Karena dokter. Kalau psikiater backgroundnya adalah Dokter, terus ngambil kemudian dia itu ngambil lagi. spesialis. Kejiwaan. Tapi sama kan ini masalah jiwa, bukan? Beda. Ada sih. beda? Kan beda treatmentnya juga. Beda treatmentnya. Karena kalau psikolog treatmentnya apa? Kalau Aku dengar katanya Iya, jelas sama psikolog aja. Sama psikolog aja. Mahen lagi gimana mainnya? Itu Kenapa apa? cari? sama psikolog ya. Jadi saya psikolognya soalnya ngambilnya industri ini ya, Jadi? mayoringnya industri. Industri. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan terapi klinis, Ya. lahannya Kak Oh, gitu. Winanti sih. Kalau ke Cuman kalau bedanya ya, kalau psikiater itu kan intervensinya antara lain dengan memberikan obat-obatan. Iya. Tapi kalau psikolog itu kan lebih kepada terapi psikologis. Terapinya sih banyak Jiwa. macamnya Oh, iya. ya. Nah, kalau seandainya menurut psikolog itu diperlukan Obat. bantuan medis, Oh, baru medis kemudian baru ke dirujuk ke psikiater. psikiater. Tapi Kira-kira kan tadi seperti itu. ngomong bahwa sebagai motivator di Bukan Atau motivator apa sih? kali ya. Apa? Saya tuh backgroundnya sama sih coach, Nah, terus tapi- kemudian trainer juga. trainer itu maksudnya lebih kemana kalau trainer? Saya lebih ke soft skill trainer. Nah. Soft skill. Jadi ya kalau di perusahaan sih lebih kepada people development-nya ya. Gitu. Nah, satu lagi profesi tambahan sih lebih ke hipnoterapis kali ya. Hipnoterapis. Gitu. Jadi kalau orang datang ke saya bukan sebagai psikolog, tapi sebagai terapis, Terapis. khususnya di hipnoterapi. Hipnoterapis. Gitu. Apa yang di hipno itu? Semuanya. Sebetulnya gini ya, kadang-kadang orang datang minta di hipno gitu. Ah. Saya sih sebetulnya Tiba-tiba tidak harus. datang tadi. Iya, kadang-kadang dengan ngobrol, dengan Ah. kemudian kita sharing, diskusi bareng gitu ya, cari solusi bareng-bareng. Nggak perlu hipnoterapi pun sebetulnya Sudah selesai? ada solusi gitu Ada ya. solusi. Kadang-kadang mereka, terus saya kapan di hipnonya gitu. Kadang-kadang mereka Nah penasaran. ini pengen nanya nih biar hipnonya. nggak salah paham. Selama kalau orang umum di hipno itu adalah dibuat tidak sadar ya. Bisa Ya, dikatakan ya. begitu bahasa kasar di hipno itu kayak Ditidurin gitu ya. Ditidurin di hipno orang selalu persepsi itu pasti ke arahnya ke sana. Kayak gitu atau beda atau Itu kan sebetulnya atau kalau banyak cara di sebetulnya. TV-TV gitu ya, Iya. itu kan sebetulnya namanya stage hypnosis. Emang Nah. kalau untuk kebutuhan panggung hiburan sih memang dibikin seperti itu. Iya. Tapi sebetulnya kalau yang teori sebenarnya sih kita bisa menolak ketika misalnya diisengin nih, Iya. coba kamu tiba-tiba lepas perhiasan kamu gitu ya. Itu di luar gendam ya. Iya. Saya kalau ilmu gendam saya nggak tahu. Nah sih. itu ada ilmunya ternyata itu. Ternyata ada Oh, ilmunya, ada, cuma ada. saya tidak mendalami. Sendiri. Heeh. Jadi, tapi kalau proses hipnoterapi beda dengan stage hypnosis. Ya, stage hypnosis beda. Bedanya Ya di prosesnya, Di prosesnya dan tadi. biasanya kan setahu saya nih ya, Nah. setahu saya kalau stage hypnosis pengalaman aja deh, jangan setahu ini ya pengalaman aja. Enggak, bisa maksudnya yang muncul di TV-TV. Ya. Kadang-kadang orang yang awam yang belum pernah melalui proses hipnoterapi itu kan khawatir tuh. Betul. Oh nanti gue dikerjain, Dikerjain. ya, karena Jadi melihat di seakan-akan TV. misalnya nggak suka sama buah itu tiba-tiba Ah, dibikin nggak suka. iya. Itu dipelajarin atau bisa ke arah situ juga bukan? Beda. Stage hipnosis mungkin bisa ya, tapi tidak tidak seperti yang di TV-TV sebenarnya gitu. Karena kan nggak mau bilang juga yang di TV Settingan. seperti apa. Nggak mau bilang begitu, nggak mau. Pokoknya intinya gini. Tapi gini, Mas, jadi gini. Dua wanita itu tidak mempelajari Iya, iya. tadi gitu, tapi bisa menerapkan itu.
Mempelajari. Mempelajari. Saya Oh, belajar iya. juga tentang Iya. hipnoterapi, tapi tidak melakukan state. Iya, tidak melakukan Tidak stage melakukan hypnosis. Cuman memang gini ya. Kenapa nggak dilakukan? Kan dipelajarin. Karena tujuan kita kan untuk Tujuan kita terapi, bukan untuk itu, bukan tujuan kita untuk belajar untuk terapi. bukan untuk hiburan. Iya betul, Kita maksud aku tujuannya- lebih dipelajarin, dipraktekkan ketika orang Untuk terapi, membutuhkan ya. itu. Iya. Nah, Iya. sekarang gue tanya apa namanya orang-orang seperti apa yang dilakukan seperti itu? Atau ada karakter khusus? Oh ini harus dilakukan ini gitu. Jadi gini ya, yang mudah Yang untuk mana? terhipnotis maksudnya. Ah. Jadi gini kalau dalam Ya gini, maksud gue gini. Ini orang datang konsultasi Ah. dulu. Oh ini harus gue lakukan hipnoterapis atau Oh. enggak? Atau kan cukup dari ngobrol aja? Maksudnya terapi apa yang tepat maksudnya? tepat gitu. Iya, Nah, yes. ataukah yang dilakukan hipnoterapi tadi adalah langkah terakhir? Kalau itu ini lulu gue atau aku saya gimana nih? Lo gue juga. Lulu Gue juga. campur-campur aja. Kau. Itu namanya juga gado-gado. Kalau lulu gue nggak enak ya. Eh, namanya kan Enggak, gosip dia suka cinta, merasa tapi kali dia suka arahnya kan merasa ke paling situ. muda soalnya. Suka merasa paling muda. Paling muda gitu loh, masih imut gitu kan. Kayaknya cocok sama temen gue. Boleh. Gondong. Oke, jadi apa tadi hanya oke. Soal Jadi terapi. soal terapi gitu sebenarnya kalau kayak saya gini kan, saya kan kebetulan mempelajari banyak terapi ya. Iya, iya. Banyak sekali terapi. Jadi saya akan memilih nih orang ini cocoknya diapain Iya. gitu. Apakah mau di hipno, apakah kemudian mau di CBT, mau di yang lain-lain gitu ya, tergantung sesuai dengan kebutuhannya kan. Sebelum mulai terapi kan ada namanya assessment nih. Jadi Iya. ya kita ada interview dulu, Iya. nanti baru nih mau diapain. Diapain, gitu. langkahnya apa. Bukan berarti hipnoterapis itu yang terakhir, enggak, tergantung. Tapi tergantung kebutuhan semuanya. Nah, kalau kebutuhan Mbak sendiri ketika tahu ilmu itu, apakah sudah bisa berjalan sempurna seperti apa yang dapat ilmunya? Kan Nobody's banyak seorang perfect, psikolog. Mas. Terus Nobody's perfect. Kalau misalnya semua sempurna, Nah, Tuhan iya, dong ya. iya. Jadi berarti bisa ngobati diri sendiri dong ketika sakit hati. Tergantung. Tergantung. Ada yang namanya self therapy. Iya, iya, Itu tergantung juga sih. Tergantung Pak. situasi ya. Mm-mm, Kalau selama ini, kalau selama ini ya ketika kadang kan misalnya gini, Jangan ketika kuliah kan pernah patah hati. saya Iya. Sering dong. patah hati itu yang sekali. Gitu kan. Dia perempuan tangguh soalnya. Oh, jadi Dia nggak- patah hati. Kalau putus cinta mungkin sering ya. Oh, sering, iya. Tapi kalau patah hati itu, karena gini menurut aku tuh yang namanya patah hati itu sampai kita sakit hati, terpuruk, tersiok-siok, jatuh, bubrah gitu kan. Itu udah dalam banget. Dalam banget gitu. Iya kan, jalan cuma batas putus cinta. Ya, putus cinta mungkin sakit hati is okay. It's okay. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Nah, sebagai seorang psikolog, mengobati diri sendiri bagaimana? Ini kalau secara ilmu psikologi ya. Iya. Nah, kalau secara psikologi bukan saya sebagai pribadi ya, beda Iya, nih. Oh. iya, iya. Kalau secara ilmu psikologi berarti ketika kita misalnya taruhlah kita putus cinta. Orang yang namanya putus cinta itu kan berarti dia mengalami perubahannya. Gitu kan? Perubahan dari keadaan yang namanya cinta itu kan apa? Cinta itu kan sesuatu yang disukai, yang diinginkan gitu kan. Ketika kita putus berarti hal yang kita sukai, hal yang kita inginkan, kita sayang itu kan berhenti. Betul. Nah, berarti di situ ada perubahan. Setiap orang, siapapun itu, Ketika itu mengalami perubahan, pasti kan mengalami kondisi yang tidak nyaman, Betul. gitu kan? Ketika kondisinya tidak nyaman, otomatis di situ banyak sekali. Kalau tidak nyaman ya penyangkalan, terus kemudian pergolakan batin itu terjadi. Itu sama yang kita alami ketika kita putus cinta, itu juga terjadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana ketika kita putus, kita menghadapi perubahan itu siap nggak? Itu apa sih yang kita siapkan untuk ketika kita menghadapi perubahan? Itu yang paling penting. Yes. Itu apa langkahnya? Langkahnya adalah ketika misalnya Pengalaman pribadi lah. Iya. Pengalaman pribadi. Sebagai seorang psikolog, tahu ilmunya, tahu teorinya. Iya. Ketika prakteknya bagaimana? Ketika prakteknya gini, contohnya kayak misalnya saya putus cinta gitu Ya. kan. Ya. Pasti sakit dong. Betul. Ya, aduh gila Yakin nih sakit. gue. Apalagi ditikung, ya sakit banget kalau ditikung. Aduh, ditikung. Jadi Gimana ya? contohnya misalnya Ya. ketika siapapun juga yang namanya putus cinta pasti sakit. Pasti sakit, Wah, betul. jalan nih kayaknya. Mungkin gini, wah, sebagai psikolog masa sih gue nggak bisa nilai dia di awal. Iya, iya, betul. Itu yang maksud aku gitu. Atau Atau dari harga diri dong ya. nah itu kan punya ilmunya.
topiknya. Tapi sorry, jawab potong dulu. Oke, potong dulu. lanjutnya. Nggak, sebentar. Ya. Ini di luar ini. Jadi kalau kita lagi ngobrol ya, misalnya kan kita sering curhat-curhatan gitu ya. Nanti kemudian lagi curhat, terus dia ngomong gimana gitu ya. Nanti ujung-ujungnya ngomong gini, psikolog itu kan untuk Anda, bukan untuk saya. Jadi akhirnya selalu ada pembenaran nih untuk kita Pembenaran nih. dari kesakitan gitu ya. Ternyata. Lanjut. Jadi jadi langkah apa yang paling mudah ketika orang menghadapi situasi seperti itu? Apa yang paling mudah ya? Paling mudah. Nah, yang paling mudah adalah ketika kita menghadapi situasi seperti itu. Contohnya misalnya gue sakit hati nih, gue udah putus cinta nih, putus pacaran misalnya, apapun gitu kan. Ya kan berarti kan merasa di situ sebenarnya putus itu orang pasti merasa dikhianatin gitu kan. Mau istilahnya nggak ditikung pun, nggak selingkuh pun orang tak merasa dikhianati. Salah satu dikhianatinya apa? Dia merasa dikhianati oleh orang lain atau oleh dirinya sendiri. Betul. Gitu kan, kayak waduh ternyata gue selama menilai dia selama ini bego banget ya, gue selama ini gue nggak tahu gitu kan. Itu kan sakit hati, merasa tersakiti. Nah kalau saya sih ketika mengalami seperti itu ya sudah sih gitu kan nobody's perfect, kembali lagi di dunia itu tidak ada yang sempurna juga. Ketika betul. kalau misalnya gue ideal nih, gue harus orang psikolog misalnya, kisah cinta gue harus sempurna gitu, nggak boleh putus, nggak boleh sampai ada orang tahu gue punya mantan. Gitu kan nggak juga seperti gitu, gitu. Jadi whatever, meskipun misalnya saya putus segala macam ya bagi saya is okay, kehidupan masih tetap berjalan kok. Gue ada dia atau nggak ada dia, gue tetap bisa hidup. Ada gitu. teori untuk cepat melupakan nggak? Teori cepat melupakan sebenarnya bukan teori cepat melupakan, teori mengikhlaskan. Ikhlas. Iya, Kuncinya ikhlas. ikhlaskan itu. Jadi selama ini perjalanan Mbaknya sudah ikhlas. Mancing. Tapi kalau saya ya Mas ya. Iya. Mas kan? Kalau saya sih gini, kalau ditanya, kalau saya yang tanya nih, kalau tadi kan dari sisi Karena aku psikolognya. dengar ini kan teman istri gua nih, teman sekolah istri gua. Teman dari Kata SMP. teman SMP SMA ya. Iya. Itu katanya dulu banyak yang naksir. Serius? Tapi nggak punya pacar loh? Hah? Pernah nggak? Pernah pacaran? Masa nggak pernah? Serius ya Pak Haji? Jangan-jangan Bocorin dong. suka anu lah, jangan-jangan. Oh iya. Sombong. Lebih baik sombong. Lebih baik sombong. Kalau saya sih ditanya ya, misalnya cara yang paling mudah untuk melupakan gitu. Dia melupakan. Oh, melupakan. Sebetulnya gini, bukan melupakan kali ya, lebih menghilangkan sakit hati. Betul. Kalau saya sih dari pengalaman pribadi. Mulai ketawa tuh dia nyindir banget. Bukan nyindir, mancing. Pengalaman pribadi atau misalnya di sharing gitu. Sebenarnya setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda dan cara yang tepat untuk dirinya sendiri gitu. Nah kalau saya pribadi sih ya, meskipun saya backgroundnya psikologi, saya itu selalu mengkaitkan ilmu yang saya pelajari itu dengan agama. Karena bagi saya, saya tuh sering tuh ngobrol gitu ya pada saat ada orang datang untuk terapi pun yang ditanya, percaya nggak sama kalau dia muslim ya percaya nggak sama Allah, kalau sama agama muslim ya percaya nggak sama Tuhan gitu. Karena bagi saya sehebat apapun ilmu teori psikologi itu buatan manusia. Tapi kalau udah agama tidak ada yang bisa mengarahkan ilmu agama kan gitu. Jadi ketika semua dikembalikan kepada agama masing-masing, berarti memang dari semua permasalahan ini sebetulnya adalah dengan harus tetap tidak boleh melupakan agama. Itu penilaian saya pribadi betul. Karena gini. Karena memang harus agama itu. Tadi saya bilang sehebat apapun ilmu psikologi khususnya karena saya belajar psikologi. Itu buatan manusia. Betul. Gitu. Pasti ada kurangnya gitu. Tapi ketika kita bicara soal agama, kita bicara Al-Qur'an, hadis itu nggak ada yang salah kecuali misalnya hadis dhaif gitu ya. Nah, artinya gini, ya itu pengalaman pribadi ya. Dan beberapa sharing dengan entah itu klien atau teman. Ketika kita larinya ke agama, itu lebih mudah untuk masuk ya, menghilangkan rasa sakit hati atau melupakan. Karena
Kalau saya contohnya, saya kan sama nih kayak dia nih di masa lalu aja. Sering-sering putus cinta gitu. Iya. Meskipun putus cintanya tuh kadang-kadang urusan sepele gitu ya. Yang penting nggak putus asa kan? Yang penting nggak putus asa. Betul, paling penting Iya, nggak putus asa. tapi yang membuat saya seringkali mudah untuk move on itu adalah ketika Karena lu yang memutusin. ada ya enggak kalau mutusin kan kalau mutusin nggak sakit hati yang sakit hati yakin nggak mutusin sakit hati? Nggak pernah nyesel? Pernah mutusin? Atau sering? Kalau pas putusin berarti ataukah ketika memutuskan sesuatu hubungan itu tidak menimbulkan sebuah trauma sih enggak kejam banget ya. Trauma keras banget ya. Bukan trauma kali ya, tapi mungkin penyesalan lah, lebih kasihan kali ya, lebih ke kasihan. Kasihan ya Allah, kenapa jadi begitu ya? Memang ketika ini misalnya contoh kita mundur ke berapa tahun ketika kuliah sebagai mahasiswa psikologi gitu kan. Terus ketika memilih pacar lah, zaman itu pacar itu punya kriteria nggak sih? Atau kamu ini mempraktekkan ilmu gitu? Ya asal ada yang cakep Pintar. Oh berarti ilmu kalah dengan cakep dan ganteng gitu. Dulu. Kalau mau praktek dong masih iseng gue ini misalnya pernah nggak tadi? Soalnya dulu waktu gini mas, waktu zaman kuliah kan maling zaman kuliah kan kita belajar yang namanya tes psikologi segala macam ya. Jadi orang semua dites-tesin tuh di tahun kita cari kepribadian. Itu saya ingat banget kata-kata dosen saya, kalau cari pacar jangan suka dites psikologi. Kenapa? Nanti ketahuan jeleknya nggak punya pacar gitu ya gitu. Oke, gue mau tanya nih. Sekarang kan melakukan tes, yang melakukan tesnya itu bagaimana? Yang standar aja, yang paling simpel melakukan tes ke orang lain, ke pasangan, calon pasangan. Ya kalau misalnya contohnya jangan dites ya. Ya nggak calon lah atau misalnya ada cowok itu gue tes ini itu apa yang dites? Ya sebenarnya kalau mau tes ya sebenarnya nggak perlu dites juga nggak apa-apa, kita kan bisa penilaian, jadi penilaian psikologi kan nggak harus pakai betul iya betul maksud aku secara dari melihat dari mimik, dari gestur, dari itu dipelajarin juga ya, itu dipelajari bagaimana body language-nya, bagaimana eye contact-nya, itu kan sebenarnya ketika kita punya pengalaman untuk itu akan ketahuan orang ini begini. Nah nanti misalnya kita mau tes psikologi itu untuk menguatkan bener loh ternyata seperti itu. Jadi gestur pun dipelajari. Jadi nggak perlu juga kita sodorin Allah. Tapi kan sebetulnya gini ya. Nah kalau gestur temen itu gestur temen gue gimana itu? Aduh lagi megang kamera Jadi kan sembunyi di balik kamera. Terkait tadi ya gestur, body language gitu ya. Sebetulnya kan tanpa kita belajari pun kita secara naluri pun bisa kok menangkap ya. Itu ya. Betul. Feeling lah, lebih ke feeling orang ini agak ini. Nah, kalau belajar ilmu kan itu secara teori. Untuk teori itu kan sebenarnya untuk memadupadankan gitu antara pengalaman dengan teori. Pokoknya gini ya Mas ya. Saya sih sarannya kalau yang putus cinta gitu. Yang putus cinta dan sakit hati gitu ya. Ingat bahwa Tuhan itu berarti dia tidak baik untuk kamu. Simpelnya begitu ya. Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Tapi pernah nanganin orang-orang yang melakukan kejahatan nggak? Misalnya gara-gara cinta sampai misalnya klien saya kan narapidana. Oh narapidana. Iya. Apa yang didapat ketika orang gitu misalnya cemburu sedikit hingga sampai melakukan kekerasan pembunuhan lah kita ngomong gitu. Ada sih. Itu apa sih itu gara-gara menurut dia tuh? Ya macam-macam ya sebenarnya, kembali lagi pada kadang-kadang gini, manusia itu kan punya yang namanya insting. Ya, insting itu kan otomatis insting hewani lah ya, setiap orang itu punya kok gitu kan. Terus kemudian selain insting dia juga punya yang namanya logika. Saya nggak usah pakai teori psikologi lah ya, yang gampang aja. Ada insting, ada logika, terus ada pengalaman, ada lingkungan yang mempengaruhi dia. Nah itu sebenarnya berpengaruh juga. Emosional dia ya. Banyak sekali. Iya. Ya kalau misalnya orang dengan mudahnya melakukan pembunuhan, misalnya ada apa dikit terus dibunuh gitu karena terpancing emosi bahasanya gitu kan pernah nih aku cemburu terus dibunuh. Ya itu karena terpancing emosi. Sebenarnya untuk membuat seseorang terpancing emosi sampai dengan membunuh itu juga bukan pengalaman serta merta gitu loh. Tiba-tiba orang emosi terus bunuh, enggak, tapi sebenarnya itu adalah
trigger aja gitu. Hmm. Itu udah sebenarnya udah kumpulan dari ketika masa lalu dia mendapatkan perlakuan seperti apa, dia pola asuhnya bagaimana, kondisi itu pengaruh semua ya dari Itu sangat jadi dari berpengaruh. masa kecil trauma sampai di Yes. besar itu bisa Iya. berpengaruh terhadap Betul. nanti akan jadinya seperti Betul. apa, dan ketika dia menghadapi masalah itu dia akan berbuat seperti apa, dan ketika dia mencari pemecahan masalah itu solusinya seperti apa. Itu sebenarnya sudah rentetan peristiwa gitu. Bukan hanya kecil-kecil Iya, gede-gede akhirnya kalau- jadi sebuah kejadian. kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu, Ujuk-ujuk. tiba-tiba jebret membunuh, nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Sebenarnya ada historinya. Bisa. Berarti memang apa namanya intinya adalah penyakit hati lah ya. Bisa ngomong gitu. Maka jaga. Jadi nyanyi baru. Ustadz deh yang ngomong gitu, jangan main-main, ulama ya ngomong. Lagunya Wah, jagalah hati. Terus ya begitulah bla 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 itu. Dari- Jadi sampai saat ini kan sudah berkeluarga. Ya. Sudah ya? Sudah. Sudah, saya sudah. Sudah lah. Jadi Mau lagi coba ya. coba dicari lah. Nanti Yang- lah bismillah kan coba cariin ya kan. Udah ada satu kalau mau, tapi dia belum duda ya. Jadi mau nikah dulu Nggak, udah nggak, cari. nggak ada yang bujang, Nggak ya. ada. Ketika pernah ngalamin hal seperti itu tadi, nggak trauma ataupun kan Wen punya ilmunya lah gitu. Trauma ya. Trauma sih enggak ya menurut saya, karena kalau bagi saya sendiri sesuai dengan ilmu saya, namanya trauma itu kayaknya situasi yang sangat menyakitkan. Trauma itu sesuatu yang sangat menyakitkan, melukai, Iya. seperti itu kan. Nah bagi saya sih enggak, mungkin apa ya, sakit hati, terus kemudian pada waktu itu kebetulan kan saya single parent ya, Iya, iya. jadi nggak punya Iya, pasangan. makanya itu, gitu, maksud aku. kan. Nah mungkin pas waktu kejadian ketika berpisah seperti itu ya pasti ada sakit hati, terus kemudian kok kenapa begini Iya. gitu, tapi ya it's okay gitu. Saya selalu mungkin kalau belajar dari ustaz yang bijak mengenai Lu kaget semua orang punya pengalaman Iya, dalam pengalaman, hidup benar. gitu. Nah. Waktu itu saya cuma bilang gini, ya itu pengalaman hidup saya. Betul. Gitu. Kalau misalnya saya tidak mengalami hal seperti itu, saya tidak akan bisa mencapai pencapaian seperti ini gitu loh. Betul. Saya bersyukurnya kepada Allah waktu itu, saya disiapkan gitu loh. Saya Iya, disiapkan iya. untuk kuat menerima segala macam apapun yang terjadi, dan saya dikasih solusi istilahnya. Solusinya gimana? Saya bisa tahu, oh setelah ini saya melakukan apa, setelah ini saya melakukan apa. Jadi bagi saya pengalaman buruk itu bukan menjadi sebuah trauma, tetapi pengalaman buruk itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik baik ke lagi depannya. gitu. Berarti sekarang ada karakternya dong, karakter. Udah ada yang deketin, udah masuk daftar belum? Gitu. Ini tim seleksi. Aduh, enggak sih. Jadi harus tahu saya dulu. Oh ini enggak. Oh gitu. Oh, ini boleh lah, gitu. Iya. Kan psikolog Iya. subjektif dari diri sendiri. Jadi harus Kalau lu kan udah berkeluarga, ini masih Iya. lengkap. Iya. Masih suka ribut atau tuh gimana cara dengan kalau ada sebuah keributan dalam rumah tangga? Kan gini ya, kalau soal kayaknya nggak mungkin banget rumah tangga yang Nggak ada adem ribut ya? ayem ya. Iya. Suka ribut juga kan? Apa enggak? Yakin gitu. Aman. Oh, coba nanti tanya Oh, sama. enggak, saya tanya aja tadi ke depan. Soalnya gue melotot dikit diem. Oh gitu. Jadi gue Takut. melotot dikit. Jangan-jangan tertekan. Enggak juga. Jadi setiap orang kan punya karakter. Kalau gue ya, gue setiap orang punya karakter. Gitu lah. Jadi Iya, iya, itu. betul. Jadi gue tahu nih kalau gue agak dikit aja udah Iya, diem. iya. Gitu. Kalau dilawan gue selesai, itu nggak akan selesai. Untungnya gue dapet Berarti dia. kan saling Jadi memahami udah ya. itu. Saling memahami. Nah, Ya, sekarang bisa. jantung gue ke lu dong. Kenapa ke gue sekarang? Oh iya. Biasa wawancara orang soalnya. Tadi apa pertanyaannya? Kalau berantem. Nah, kalau dalam rumah tangga. Oh gitu. Apakah suka berantem gitu? Iya. Ya. Iya, maksudnya menangani kalau dia Oh berantem. gini, kalau saya sih gini ya, kembali lagi ke tujuan pernikahan itu untuk apa Iya, gitu. iya. Dan kalau saya gini juga, sering kali nih kalau banyak orang berantem itu bukan hanya tidak terbuka sama pasangan, tidak mengungkapkan apa yang diinginkan atau tidak memahami pasangan karakter kita seperti apa gitu ya. Tapi saya juga sering menemukan banyak yang sama pasangan aja jaim gitu loh. Jaim dalam arti banyak menutup jaim, terus banyak melakukan kebohongan gitu. Terus apalagi sih? Langsung ketawa gitu. Maksudnya Anda. Intinya adalah bagaimana Dari sana. setiap
di rumah tangga itu diselesaikan dengan baik lah ya. Iya. Ya, maksudnya Jangan jadikan suatu masalah. enggak, yang Malah ada enggak, seorang yang- ustadz ngomong ya jangan dianggap masalah, gitu loh. sebetulnya Ketika ributan, nggak enak yang lawan nggak ustadz enak ya. juga itu karena nggak selesai juga. Tapi ya. kalau saya sih gini, masalah itu justru masalah itu harus kita jadikan sebagai sahabat. Ketika kita menganggap masalah itu musuh, kita cenderung untuk sulit untuk mencari solusi. Oke. Tapi ketika kita menganggap masalah itu adalah sahabat, kita atau guru lah ya, Iya. apa sih yang kita dapat dari guru? Kan pelajaran Oke, gitu. oke. Ketika Mungkin kita lebih tepatnya guru ya daripada sahabat guru ya. Kalau bersahabat ya pacaran. jadi ya udah mana masalah Guru, datang guru, gitu. guru, Oke, guru, guru lah ya. guru. Oke. Gue sepakat guru deh. Berarti nggak ditraktir lah. Repot ya. Nah, jadi kalau kita menganggap masalah itu buruk, kita bukan untuk tidak untuk menghindar, Ya. tetapi oh ya apa ya yang bisa gue petik dari Betul. persoalan ini gitu. Nah, terkait tadi Betul. dengan hubungan dengan suami kembali komitmen tujuan utama pernikahan ini apa keluarga. sih? Kan kita maunya sampai akhir hayat di kandung badan gitu Ya. ya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, Caranya amin, ini, amin, amin. amin ya Allah. Ya. Nah, Nah, caranya bagaimana untuk mencapai Iya. itu? Pasti agama lah ya, mau Ya, agama agama. mulu. Nggak apa-apa, Terus emang itu harus dipatokan. iya betul. Terus itu memahami karakter bagaimanapun yang namanya laki-laki dan perempuan itu kan Beda. beda Beda. ya Beda. karakternya. Terus dan yang paling penting kita mau perempuan mau laki-laki harus banyak belajar. Namanya rumah tangga itu proses belajar. Gitu. Jadi saya tuh gini, ini salah satu favorit saya nih yang saya mencari ilmu itu namanya Dr. Aisyah Dahlan. Dia itu kan mempelajari neuroscience ya, otak manusia laki-laki perempuan seperti apa. Baru beberapa hari yang lalu saya dapat ilmu dari beliau itu, laki-laki ketika fokus dalam satu hal, fungsi pendengarannya itu akan menurun gitu. Jadi Waduh, berarti gue terlalu fokus. itu secara detailnya ini kalau saya salah ya, tapi itu yang saya tangkap ya. Jadi makanya kalau laki-laki ini lagi fokus dipanggil berkali-kali tuh seringkali nggak dengar, baru panggilan berikutnya tuh baru nengok ya, itu saya banget tuh. dengan melotot gitu. Iya itu kata dokter itu gitu. Nah saya tuh waktu itu kan gitu. Ya Allah ini, udah saya kan perempuan sendiri paling cantik di rumah ya. Anak saya juga percayalah gitu. itu kalau itu percaya. Anak saya juga gitu ya. Satu-satunya. Tapi Gak ada pembanding. Gak ada pembanding jadi ya. Setuju lah. sebelum saya tahu ilmunya, Ya. ketika misalnya anak saya atau suami saya panggil nggak jawab ya Allah masa nggak denger gitu ya. Itu melotot. Kalau udah nada tinggi ayah gitu kan, baru nengok ya Allah gitu ya. Perasaan udah berulang nggak dengar gitu, itu emosi kan ya. Tapi ketika tahu ilmunya, oh iya kan fungsi pendengaran pria menurun nih ketika lagi fokus. Akhirnya saya jadi kadang-kadang jadi saya ngomong ke suami, ya sudah ya dimaklum ya namanya laki-laki, jadi aku nggak perlu marah. Oh, Nah jadi hal laki-laki itu itu. jadi intinya apapun dikomunikasikan. Betul. Dan kalau kita tahu ilmu sesuatu, sharing dengan pasangan, jadi Tapi saling melengkapi. intinya adalah Gitu. saling komunikasi. Komunikasi jangan jujur, jaim, dan jujur jaim, apa ya. adanya, meskipun Betul. kejujuran itu menyakitkan. Ya. Iya, karena Serem saya banget. jujur ya. kecuali kalau yang nggak bener ya menyakitkan. Nah, sekarang Iya. kalau pengalaman nih, gue tertarik kepada yang apa namanya terapi tadi, apa namanya hipnoterapi. Itu biasanya dilakukan gimana sih? Misalnya harus ada orang datang nih dan harus dilakukan memang dibuat dia melupakan nggak sih, kayak di film-film kan juga gitu, di terapi gitu, terus diajak ngomong gitu. Coba Bu psikolog yang jelasin. Enggak sih, sebenarnya bukan melupakan. Jadi sebenarnya untuk hipnoterapi sendiri itu kan orang ngebayanginnya seperti tadi dia sampaikan, orang dibuat tidur, padahal sebenarnya atau cuma tidur fokus hipnosis. satu titik. sebenarnya hipnoterapi sendiri itu kan ada yang hipnoterapi konvensional, seperti ada yang waking itu nggak perlu tidur gitu. Jadi dengan ngobrol begitu, selama itu sudah tercapai trans itu kan tembusnya pikiran bawah sadar. Nah itu sebenarnya sudah masuk nih, karena ada yang namanya kayak hypnotic language pattern, ada pattern atau bahasa-bahasa yang menghipnotis. Nah itu bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak harus tidur. Tapi bisa melakukan orang harus tidur. Bisa. Ada ilmunya ya. Ada hipnoterapi yang harus diinduksi namanya. Melakukan induksi. Nah nanti tidur itu saya juga sering melakukan itu, tapi saya lebih suka yang nggak pakai Waking. tidur gitu. Oh gitu. Bedanya Yang apa kalau tidur? Duluan. Ngomong dulu. Kalau bedanya mana?
Sebenarnya gini, enaknya menghipnosis orang sampai tidur itu orang yang sangat sugestif. Jadi ada sugestif kan? Iya sugestif. Jadi nggak semua orang bisa dilakukan itu? Tidak Atau bisa, mungkin masuk ke kan kondisi terhipnosis itu kan kalau diukur di gelombang otak ya masuk ke kondisi alfa theta gitu. Nah orang yang sugestif itu misalnya ya itu bisa yang kayak tadi di mana di TV gitu kayak ya di misalnya TV lah ya. oke cetek gitu ya satu Betul. gitu tutup mata tidur Betul, itu betul. kayak saya nih Buka contohnya gitu kan? Suyat. Bengong gitu. suyat orang bilang Kok suyat bujang terus sih? Bisa nggak? Aku bujang terus. Jadi nggak punya beban gitu kalau punya anak. Jadi gitu. Nah kalau jadi- yang di bawah tidur ya kita diajak si klien diajak untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis tadi, masuk ke kondisi alfa theta tadi ya. Jadi relaksasi terus dibawa masuk fokus ya, relax. Nah, tergantung nih nanti terapinya apakah sugesti atau regresi atau apa kan hipnoterapi pun tekniknya juga Tekniknya beda-beda banyak. lagi gitu. Iya. Nah, kalau misalnya sugesti ya kita masuk ke sugesti. Tapi kalau regresi kita kembali ke masa lalu. Oke. Ada namanya Beda-beda. chair terapi gitu ya. Masuk ke empty chair apa chair Empty terapi? chair. Empty chair. Tapi punya risiko nggak sih kalau nidurin orang kan takut nggak bangun lagi? Nanti juga bangun Bangun sendiri. sendiri. Pasti. Walaupun nggak bangun gitu nggak ada Bangun didiemin sendiri. aja. Bangun Itu sendiri. berarti tidurnya dalam. Dalam. Tidurnya tuh masuk ke delta. Tidur kan Berarti- bangun kan ya? Takut nggak bangun. Bangun sama kondisi Berarti tidur itu memang dibawa di dalam kondisi tidur ya? Tidurnya tadi Atau tidur alfa hipnosis. theta lah, tidur Nah, hipnosis. tidur hipnosis. Jadi masih mendengar suara Masih. kita, cuman dia relax, artinya Relax. dia kondisinya tuh Oh, mungkin ada urat-urat saraf-saraf yang di. karena kan apa memang ya, kita buat dia relax Buat dulu. dia relax. Dia masih mendengar suara di sekeliling, cuman dia lebih kayak fokus aja gitu. Kalau dia Nah, tidur kan nggak bisa diajak ngomong tuh. Berarti Bisa, kita aja ngomong. bisa. Tetap tetap ngomong. jadi kalau kita mau biasanya sih kalau saya pas mau ngajak ngomong ya, oke silakan misalnya dia hanya cukup memberi kode, oke jika jawabannya adalah ya silakan gerakan jari tangan kanan misalnya gitu, jari telunjuk tangan kanan. Nah kalau misalnya dalam proses hipnosis tadi sampai ketiduran, artinya dia terlalu Tidur, dalam, tiba-tiba masuklah ke ngorok, delta. ngorok, ya. Bisa itu bisa. ya? Bisa. Kalau Kayak gitu saya nih, diemin. saya sering ketiduran. Oh, gitu. Jadi kalau gitu diemin aja. Diemin aja. Ngorok tidur. Enak kan malah nggak capek. Bangun-bangun udah Bangun. Nah, selesai. sehat tahu. Bayar. Iya. Nah, selama pengalaman terapi ataupun apapun namanya tadi itu banyak nggak orang yang konsultasi itu adalah karena cinta? Ini. Banyak. Hampir rata-rata soal Ada. cinta atau enggak? Banyak. Nggak Ya, hanya cinta kepada keluarga, Yes. apa pasangan, Iya. apa Oh, iya, benar. ya, cinta cinta itu pada kita benda global ya. juga ada. Ada. Suka banget sama mobilnya. Terus hilang gitu? Nah, ya gitu sampai depresi mau bunuh diri ada juga. Ada Kehilangan begitu? uang. Ada. Gila ya. Aku pikir orang kalau kehilangan cinta doang, pikir sama barang pun ada yang sampai segitu ya. Mau bunuh diri. Ada yang mau bunuh diri. Kalau psikolog tuh unik-unik mas. Paling unik ya? Iya, iya. Paling unik apa ya? Saudara? Yang paling unik apa ya? Saya sekarang sampai bingung juga yang paling Itu tadi unik kali apa? yang punya cinta sama mobil sampai depresi. Ya cinta sama benda sampai Sama. kemudian depresi, kehilangan uang sekian Ya, ya, gitu ya. kan, sampai akhirnya dia merasa hidup itu udah nggak ada gunanya lagi, nggak ada yang mencintai dia lagi, uang saya aja pergi. Oh, sampai segitu aja. Apalagi kalau cinta ya. Iya. Kehilangan cinta juga, kehilangan anak, kehilangan Iya, iya. istri, digugat sama istrinya, sampai bunuh diri, pengen itu banyak kejadian-kejadian. Kalau kejadian orang yang gagal bunuh diri gitu, biasanya gue pernah dengar bahwa kalau orang pernah mencoba sekali mau bunuh diri, dia akan berulang lagi. Iya. Kemungkinannya akan lebih cenderungannya akan ada. lagi. Ya, karena ketika seseorang sudah memiliki ide bunuh diri namanya. Oh. Nah, ide bunuh diri itu memang ada kecenderungan nanti ketika dia punya kesempatan lagi dia akan mencoba. Akan mencoba itu. Nah, makanya dalam penanganan bunuh diri ada yang namanya manajemen penanganan bunuh diri. Nah, ada gitu.
itu ketika kita menjumpai ide bunuh diri sekecil apapun itu harus kita waspadai. Kita nggak boleh anggap sepele gitu. Misalnya dia pernah dalam kondisi tertentu kelihatan serius banget gitu ngomong saya mau bunuh diri, kita alah bercanda doang. Nggak boleh ya, Nggak harus boleh. kalau ada temen atau ngomong itu harus segera kita di itu follow ya. up gitu. Ini bener nggak? Apakah hanya cuma ngomong doang? Karena itu sudah mencari ide bunuh diri. Tapi juga. ada juga yang orang yang di bawah umur melakukan itu gimana itu kalau kayak gitu? Nah sorry, kalau yang konsultasi ini ada batasan umur atau semua umur? Karena kayaknya dunia ini semakin banyak anak kecil pun udah ngalamin stres. Ya kalau konsultasi sebenarnya gini, nggak dibatasin juga Nggak sih. batasin. Cuman memang orang kan punya spesialis. Oh saya spesialisanya dewasa kan, anak gitu. kan. Tapi anak-anak gitu. ada ya untuk anak-anak. Anak-anak ada. Cuman saya memang tidak terlalu banyak menangani kasus anak. Lebih banyak ke dewasa. Ke dewasa. Gila. Ini ngomong-ngomong ini ya. Cinta. Ngomong-ngomong cinta keluarga, Mas, saya punya pengalaman unik nih dengan klien ya. Itu makanya kenapa ya kita ya khususnya perempuan-perempuan hamil nih itu benar-benar harus mulai menumbuhkan cinta ke anak itu dari sejak kandungan. Karena saya punya kasus adalah 2 klien ya. Jadi yang satu perempuan itu dia sudah berkeluarga. Sebetulnya datang ke saya, Mas, kasusnya itu adalah permasalahan dengan suaminya. Cuman kemudian berjalannya cerita dia mengatakan bahwa dia tuh pengen banget curhat ke ibunya, pengen bisa dekat sama ibunya. Cuman nggak tahu kenapa gitu, nggak bisa secara emosional tuh nggak bisa dekat sama ibunya gitu kan. Nah, terus ya sudah diskusi dan sebagainya. Terus saya coba untuk regresi, ternyata regresinya tuh kan mundur sampailah kemudian pada saat dia dalam kandungan gitu. Nah, ternyata pada saat itu ibunya itu tidak mengharapkan kehadiran si jadi itu bayi pengaruh ini. ya dari Pengaruh. ketika seorang wanita mengandung dan dia tidak menginginkan akhirnya cuma terpaksa, itu pengaruh terhadap bahaya berarti. Iya. Bahaya. Dan itu kan kadang kita nggak tahu kan, kita merasa baik-baik saja gitu, padahal ternyata menimbulkan trauma dari dalam kandungan. Betul. Makanya ketika orang hamil itu nggak boleh macam-macam deh. Kalau di kita kan ya budaya banyak kita ya, kita mau budaya ya, dilarang ini, nggak boleh ngomong ini, sama harus anak makanya harus diajak ngomong, ngajak ngomong, Iya. betul. Itu pengaruh juga. Sering-sering Kalau bilang, dengerin I love lagu, you, kan gitu ya. dengerin lagu ya kan, tapi dengerin lagu. Itu sih. Iya, maka Betul. keluar lo jadi idol ya kan. Jadi penyanyi ya. Berarti dalam artian cinta itu memang harus ditularkan, ditumbuhkan dari dalam, kalau perlu dari dalam kandungan. Ya bukan kalau perlu yang harus malah iya. lebih bagus. Bahkan kalau bisa sebelum dari dalam kandungan, ketika prosesi menjelang mau melakukan hubungan untuk membuat anak gitu ya, istilahnya itu harus penuh dengan cinta. Betul. Dik, belum pengalaman. Harus dengan cinta. Terus gini ya, Mas, Jadi bukan cuma dalam kandungan, ketika mau membuat pun harus dengan rasa cinta. Kalau kepaksa kan, aduh. Berat. Dan kayaknya nggak akan selesai, kita akan ngomong panjang lebar. Mungkin gini ya, kalau kita ngomongin cinta juga ya, mungkin kita perlu belajar juga soal teori cinta nih. Betul. Kita ada teorinya? Ada banyak sebetulnya. Psikolog itu banyak membahas teori cinta. Ada satu yang saya suka itu dari siapa, Robert Steinberg kalau nggak salah namanya ya. Jadi menurut dia komponen cinta tuh ada 3. Ada yang namanya intimacy, ada yang namanya komitmen, dan ada yang namanya passion. Nah, idealnya kan 3-tiganya nih ada nih. Nah itu kalau salah satu nggak ada aja, itu sebetulnya bisa berpengaruh terhadap hubungan cinta kita ya, mau itu dengan pasangan atau keluarga ya gitu. Nah gimana tadi yang pertama apa tadi? Intimasi ya, intimasi kan terkait dengan emosional ya. Jadi, nah ini salah satu hubungan cinta saya kepada dirinya, ini adalah intimasi. Tapi lo ada passion nggak? Kali jadi siapa? Siapa tahu berubah kan orientasi seksualnya kan? Gitu. Gitu. Ini salah satu cinta saya. Cinta bukan lagi harus laki-laki perempuan ya. Betul. Intinya adalah sahabat. Di mana kalau gue sering ngomong sama temen gue. Oh iya. Sopan banget. Jadi gini, kalau curhat pun harus mendapatkan orang yang tepat juga. Jadi nggak boleh. Nah, itu yang namanya intimasi. Gue tuh yakin bahwa ketika orang curhat itu kebanyakan meminta dukungan.
pembenaran terhadap kasus itu. Biasanya orang curhat di gua, oh gua gini nih, iya. pengennya tuh, oh bener lu, gua harusnya begini. Nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Disalahin. Bener kan? Makanya harus hati-hati dalam curhat. Sebenarnya gini, makanya orang curhat, ini teorinya pasti Ya. lebih tahu lah. Orang datang curhat ke kita itu sebetulnya bukan untuk minta dikasih solusi. Enggak. Dia hanya ingin didengarkan. Dengarkan. Itu katarsis ya. Iya, katarsis psikologinya. namanya. Jadi cuma pengen meluapkan aja Berarti permasalahannya. kita jangan gitu. berpendapat lebih bagus ya. Kalau dia Atau tidak diamkan minta, aja. kalau dia tidak meminta, berarti kita jangan. diamin aja. Tuh curhat yang bener lu ini, curhat sama gua jangan sama yang lain. Gitu. Ya. Jadi emang urusan cinta ini emang ternyata berat ya. Cinta sama manusia. Tergantung sih sesama. kalau menganggap berat pasti berat, jangan dianggap berat. Oh, jangan berat ya. Dianggap ketika kita menganggap Oh, benar. jangan Indah, berat. gitu. Indah. Tadi teorinya ada tiga, Oh, tadi iya, ada tiga. tadi ya. Nah, tiga. Nah, sedangkan ada Komponennya, komponen. Ada kalimat dari Khalil Gibran kalau nggak salah. Mhm. Cinta itu datang untuk menyatukan perbedaan. Iya. Setuju sih. Setuju? Setuju. Betul. Oke. Sobat coaching, kita ngobrol panjang lebar. Ini satu pertanyaan terakhir. Apa arti cinta, Bro? Cinta. Menurut Buat pribadi, saya, jangan teori ya. iya kan Jangan lagi iya. mikir, Lagi karena- mikir. Perlu mikir ternyata. Perlu mikir karena saya ingin apa yang saya ucapkan tentang cinta itu yang saya rasakan. Oh, Iya. dalamnya. Bagi saya cinta itu umum ya, pasangan Umum apa ke terserah, anak? terserah mau Prefer ya, mengatakan cinta cinta. ya. Cinta. Saya lagi Dia ngebayangin. udah siap-siap, dia lagi Nggak, mikir. Saya lagi Dia lagi ngebayang. mikir. Saya lagi mengumpulkan orang-orang yang saya cintai ini, keluarga Iya, saya, iya. sahabat Bayangkan saya. dulu Iya. gitu ya. Visualisasi. Bagi saya tuh gini, ketika kita merasa menyayangi mereka ya, Ya. menyayangi mereka, ingin membahagiakan mereka. Ketika saya berbuat baik kepada mereka, mereka bahagia, itu membuat saya bahagia. Dan selalu ingin menjaga komunikasi dengan mereka. Dan kalau sama pasangan gitu ya, Ya. ketika berdekatan dengan dia ada gairah cinta, ada passion gitu. Kan itu harus selalu harus selalu Iya. dimunculkan. Itu yang namanya cinta. Cinta. Karena CINTA. cinta. Kayak lagu dong. CINTA. Saya setuju dengan teorinya Mas Ul yang mengatakan kalau cinta itu adalah sebuah aktualisasi Ya. diri, di mana ketika aktualisasi diri itu membuat kita menjadi melakukan sesuatu yang produktif. Artinya di mana ketika kita merasa bahagia ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Kamu perlu membahagiakan saya. Kamu nggak bahagia sama gue. Berarti selama orang itu produktif itu cinta. Iya. Baru pas lo. Produktif dalam hal apa dulu Iya, nih? iya. Gitu Positif kan. tentunya, Ya, ya, dalam itu hal yang positif. positif, produktif menyayangi, Menyayangi. positif menyukai, produktif Melindungi. menggairahkan, gitu kan ya. Iya, Itu iya. produktif Pantesan juga. dia cinta. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi tentang gairah malam. Oke, sobat gocek, ngobrolnya panjang ternyata cinta berat. Bukan berat itu di ngobrol Boleh ya. Jadi cinta kan sama istri. Ya harus lah. Kalau nggak cinta harus. kita nggak akan melakukan Oh, oke. pernikahan kan gitu. Harus. Kalau tidak kita secara harus iya, kan ya. iya. Sebelum gua Kalau harus keluar. Kalau harus terpaksa dong. Nah, iya. Jahat banget ya.